dia. Monggo saya serahkan Pak Agus dan Pak Sroni untuk memandu acara kita pada sore hari ini. Monggo nanti diisi apa gitu ya, detailnya silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan undur diri ke belakang. Monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Sunardi selaku Ketua Umum APSI PTMA, kemudian juga Ketua Panitia dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, juga kepada Bapak Ibu Dekan, juga peserta Rakornas yang saya banggakan. Sebelumnya, baik pada kesempatan ini pada sesi implementasi MBKM untuk skema pertukaran pelajar dan antar lintas prodi ini, saya bersama dengan Pak Agus nanti akan berbagi cerita. Jadi kalau berbagi tugas berat banget, nak berbagi cerita, insya Allah nanti kita akan bisa sepakati bersama untuk program MBKM ini. Baik. Nah, di dalam program ini sesuai dengan yang ada di grup itu sudah diberikan beberapa informasi ya. Informasinya template MOU, mungkin juga ada lagi apa itu untuk mengisi ya Pak Agus ya, mengisi Google Form dan sebagainya. Nah, saya akan mulai dari sebuah slide, dan slide ini sebenarnya hanya sebagai pengantar kita untuk memberikan solusi nanti bersama-sama bagaimana teknis pelaksanaannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa MBKM ini banyak banget, atau mungkin sampai saat ini kita semua masih dihebohkan dengan kurikulum kita masing-masing yang harus mengkombinasikan antara OBE dan MBKM. Nah, pertukaran mahasiswa atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan pada semester yang telah ditentukan oleh masing-masing prodi. Oleh karena itu, regulasi dan sebagainya itu nanti sangat kental sekali dengan kurikulum Bapak Ibu semua. Nah, di situ nanti kurikulum tersebut itu nanti akan otomatis kita sepakati. Kalau nggak salah kemarin kita disuruh untuk mengisi mata kuliah, kesediaan mata kuliah di semester genap ini kalau memungkinkan, dan juga di mata kuliah semester gasal. Nah, di situ tentunya harus kita sepakati dari sekarang ya dengan adanya Rakornas ini gitu. Maka nanti pertukaran mahasiswa ini ya itu harus minimal ya, itu harus prodi-prodi yang tergabung dalam APSI. Ya, kita kemarin di Rakornas sudah ngobrol bagaimana nanti MBKM itu kita masukkan di agenda yang besar atau di rapat sekarang ini. Nah, tentunya kemarin yang sudah kita isi itu masih berupa
judul kalau nggak salah ya, masih judul. Sehingga nanti perlu silabus ya, atau perlu katakanlah untuk melengkapi. Dan kalau kita melihat beberapa mahasiswa kita yang sudah melaksanakan MBKM dengan beberapa variasi program, itu biasanya pihak rekanan itu sudah memberikan sebuah silabus yang sangat jelas, sehingga nanti pada saatnya kita melakukan konversi itu sudah sangat jelas. Jelas dalam artian jamnya berapa, kemudian jelas dalam artian silabusnya apa. Nah, itu nanti yang harus kita sepakati bersama. Nah, saya yakin nanti dengan adanya pertukaran mahasiswa ini, itu nanti akan memiliki tujuan. Nah, minimal nanti kita di tingkat APSI ini juga harus merumuskan tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk ini masih draft ya, artinya kan semuanya MOU dan sebagainya juga kita masih nanti kita bisa rembuk bersama. Itu adalah untuk menambah skill atau pengetahuan mahasiswa, terutama harus ada challenge-nya, tantangannya apa ya, itu mungkin adalah yang tidak diperoleh di prodi tersebut. Mungkin di TI-nya UAD, di TI-nya UM Malang ya, yang sudah A atau mungkin sudah unggul, itu nanti bisa mahasiswa bagaimana ya. Nah, nanti juga diatur itu. Nah, nanti di belakang juga ada, nanti apakah kita bebas untuk kemanapun prodi yang ada di APSI ini, atau nanti kalau yang sudah bagus apakah harus sama akreditasinya dan sebagainya. Dengan demikian nanti diharapkan bahwa mahasiswa yang mengikuti program MBKM ini itu sudah memenuhi capaian pembelajarannya, minimal yang diperoleh dari mata kuliah yang kisi-kisinya hampir sama. Jangan sampai nanti sudah pertukaran itu bingung di mata kuliah yang di sini tidak ada kaitannya, sementara mahasiswa ambil, itu kadang-kadang juga bikin kendala. Maka nanti harus ada aturan-aturan di belakangnya. Nah, tentunya yang kategori yang sekarang ini adalah yang kita tidak usah bahas terlalu luas, kita hanya fokus di pertukaran dengan prodi lain di luar universitas. Artinya kita sesama APSI ini nanti kan kita akan, Pak Agus nanti akan membahas terkait apakah perlu MOU, apakah perlu MOA, itu nanti kan harus menjadi pertimbangan. Nah, kemudian pertukaran dengan prodi ya di luar universitas, karena nanti juga saya yakin Bapak Ibu semua di universitasnya kan sudah kenceng juga untuk pertukaran antar prodi di dalam universitas gitu. Maka kegiatan pertukaran mahasiswa dengan prodi di luar PTM di PTM ini itu nanti dilaksanakan harus beberapa kaidah atau aturan-aturan yang harus diadakan. Misalnya mahasiswa prodi PTM dapat mengambil mata kuliah yang disediakan oleh APSI PTMA sebanyak berapa SKS. Ini juga belum saya tulis. Apakah sebagai capaian untuk mengisi borang? Yang penting ada jumlah mahasiswanya. Kalau dulu pada saat kita pertemuan itu nanti setiap kelas itu dibatasi. Ya, jadi misalnya Pak Agus itu menawarkan mata kuliah, itu ya dibatasi kuota pesertanya. Kemudian Bapak Ibu yang lain menawarkan mata kuliah, itu juga dibatasi. Sehingga ada semacam pemerataan, saling mengisi, baik mahasiswanya itu yang inbound
maupun yang out, yang masuk keluar itu ada semacam keseimbangan. Misalnya nanti di APSI kita sepakati berapa nilainya, kalau 4 itu berapa, atau nanti kan besok kita juga akan ada dalam Infocom ya, terutama untuk MBKM ini itu cukup lumayan effortnya. Nah, berapa persen dari mahasiswa yang harus mengikuti MBKM sehingga skornya itu bisa maksimal. Nah, besok kita bisa tanyakan di sesi untuk LAM Infocom untuk Borang. Misal, ini misal ya Bapak Ibu semua ya, misal untuk nilai 4 itu dalam satu ajaran, misalnya dalam 1 tahun ajaran atau per semester misalnya dibutuhkan dari student body misalnya ada mahasiswa 100 gitu, dibutuhkan 25%. Nah, berarti misal ini ya, misal nanti ada 25 mahasiswa harus berkegiatan MBKM. Nah, itu nanti akan menjadi barometer kita. Karena memang di APSI ini yang paling urgent pada saat kita concern mengikuti, dan saya juga tidak termasuk generasi awal ya, tapi generasi pengikut itu cukup bagus, terutama untuk mengisi borang akreditasi di prodi sekarang yang bagus. Biasanya ada audit mutu internal, itu saya senang banget karena begitu ikut APSI itu 1-2 pulau itu apa Pak Nardi itu bisa diperoleh gitu ya itu. Nah, itu Bapak semua. Nah, kemudian nanti mata kuliah ya yang akan diambil dan sebagainya itu ya diharapkan nanti sudah memiliki MOU atau MOA. Bagaimana misalnya nanti di APSI ini kita ada MOU. Nah, MOU itu mungkin sifatnya tidak hanya MBKM. Artinya MOU itu sifatnya bisa lebih general, bisa untuk pengabdian, bisa untuk penelitian. Nah, nanti kalau cuma level level MBKM itu kan cukup MOA gitu. Nah, nanti monggo nih kita sepakati gitu. Nah, kemudian nanti regulasinya juga kita atur, misalnya mahasiswa prodi di lingkungan APSI PTMA dapat mengambil mata kuliah di prodi lain yang berasal dari universitas dengan akreditasi misalnya yang sama atau nanti sesuai dengan kesepakatan gitu. Itu nanti juga kita declare bareng-bareng itu. Nah, itu nanti memang bahasanya ke sana yang hari ini kita rapatkan atau musyawarahkan ini. Nah, Bapak Ibu semua, di dalamnya pun nanti jangan lupa bahwa ada persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan mahasiswa apabila mengikuti program ini. Nah, ini juga masih dalam draft juga, misalnya mahasiswa yang mengikuti kegiatan harus memenuhi persyaratan, misalnya ya namanya MBKM, jangan lupa nanti mahasiswanya pun harus aktif pada semester yang bersangkutan. Nanti nilainya mau taruh di mana? Karena PD Dikti kan sekarang sudah bagus banget. Saya tidak seperti yang dulu. Kita bahkan BKD pun kelabaan gitu ya. BKD pun sampai di extend kalau nggak salah untuk nyimpennya, karena memang semuanya itu sekarang sudah up to date data-data yang ada di PD Dikti. Jadi mahasiswanya pun harus aktif, nanti kita sepakati. Kemudian pada saat mendaftar itu misalnya telah menempuh 100 SKS, misalnya dia sudah melewati semester 1 sampai semester 5. Apakah nanti juga kita ada syarat IPK minimal 3,0 gitu.
Karena ini juga penting gitu. Nanti kalau anak-anak yang keluar, anak-anak yang ikut MBKM itu kan kayak menjadi duta ya. Duta apa itu? Duta dari prodinya. Itu. Misalnya mahasiswa saya, kamu ikut MBKM dicek dulu 3. Saya kan malu nanti dia ajar Pak Agus, Pak Roni, ini mahasiswamu kok anu banget. Nah, itu kan repot gitu ya. Jadi apakah perlu nanti kita juga batasi dengan IPK anak-anak yang ikut ikut MBKM ini ya, misalnya kita batasi IPK-nya 3,0 ditujukan dengan KHS. Ini sebenarnya adalah internal ya, internal di prodi, tapi ya perlu kita sepakati gitu. Nah ini kemudian serta sedang atau sudah menempuh 17 SKS pada saat semester 6. Ini saya adopsi dari aturan tetangga sebelah ya, yang ditujukan dengan KRS atau KHS. Artinya ini inline yang di atas ini gitu. Jangan sampai nanti mahasiswa itu ngambilnya semangat banyak, tetapi KRS-nya ngambilnya sedikit gitu ya. Nah, itu kan harus match ya antara yang dia ambil keluar. Nah, nanti harus sesuai, bisa dimasukkan, mahasiswanya tidak rugi. Kemudian apakah butuh juga misalnya telah melakukan key-in KRS dengan pengambilan mata kuliah ini ya. Jadi ada semacam key-in. Ini kebetulan prodinya sudah di SK-kan kurikulum OBE MBKM-nya, sehingga pada saat entry itu sudah ada mata kuliah yang menyebut ini pertukaran untuk mahasiswa ini. Dan itu nanti misalnya ditentukan ya. Ini perilaku ini apabila sudah di Bapak Ibu semua sudah ada. Tadi saya diskusi dengan teman ya dari UMS ya, lupa mas siapa, itu dibatasi misalnya. Jadi di kurikulum internal itu misalnya anak-anak cuma dibatasi misalnya apakah 3 SKS atau dengan model mata kuliah. Anak-anak bisa mengambil ini cuma misalnya 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah. Yang terpenting nanti di dalam pelaksanaan ini adalah bukan konflik ya, tapi adalah kesepakatan internal di tempat Bapak Ibu semua, terutama adalah terkait ini mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik itu misalnya. Jadi harus ada tidak hanya kaprodi tapi dosen pembimbing akademik itu ngerti. Biasanya dosen pembimbing akademik itu akan berkomunikasi dengan dosen ini ya, mata kuliah pengampu itu. Jangan sampai nanti bingung, artinya sudah ikut MBKM karena tidak ada surat yang jelas gitu ya, legalisasinya jelas atau telat, dosennya nggak mau masukin tapi mahasiswanya dikasih nilai E. Jadi harus ada komunikasi yang bagus pada saat programnya selesai, itu harus keluar sertifikat gitu. Artinya sudah ada, misalnya nanti apakah sertifikat ini diketahui oleh APSI juga ya. Artinya kan regulasinya apakah dari prodi UAD, TI UAD misalnya dengan TI-nya UM Malang itu kan sama, misalnya A sama A gitu. Apakah APSI juga ikut untuk melakukan verifikasi atau ada legalisasinya, apakah cukup antar mereka, apakah APSI juga akan ikut mengontrol. Ini juga penting karena itu penting banget itu, apalagi nanti di level ini, di level administrasi terutama. Maka nanti di dalam program ini itu harus ada lulus seleksi administrasi dan kompetensi. Nah ini acuan dari prodi kami yang sudah A dan unggul. Jadi sangat rigid banget Pak Kaprodinya, karena benar-benar pengen menjaga mahasiswa itu yang keluar itu benar-benar terjaga kualitasnya.
Juga nanti mahasiswa yang akan ikut program itu ya, ini pertukaran mahasiswa ini adalah menandatangani misalnya fakta integritas. Apakah fakta integritas itu juga harus ada cukup lewat prodinya, atau nanti APSI juga akan ada template gitu ya sebagai bentuk fakta integritas. Karena nanti jangan sampai begitu ikut kuliah itu ya, misalnya Pak Agus itu ngajar, itu mahasiswanya yang ngambil dari mana-mana, tetapi tidak ada komitmennya bagus, disuruh on cam malah off cam, disuruh ngerjain tugas malah tidak komplit. Itu kan artinya itu untuk menumbuhkan sikap, untuk menumbuhkan rasa komitmen ya, bahwa semuanya itu harus seiring ya, antara APSI, prodinya, dosennya. Nah, itu nanti biar memang tujuan kita kan untuk untuk saling menopang satu sama lain untuk kemajuan daripada organisasi yang kita ikuti ya, Muhammadiyah ini, biar ya minimal bisa, yang kurang bisa naik baik dan sebagainya gitu. Nah, kemudian nanti tentunya nanti ketentuan lain yang tidak terdapat dalam dokumen MOU, nanti kan habis ini ada sesi ya untuk MOU itu, MOU atau MOA itu nanti misalnya APSI juga akan ada membikin. Jadi di samping sudah nanti ada MOU, ada MOA, apakah nanti juga APSI bisa membikin aturan juga ya, yang diterbitkan level APSI ya, untuk misalnya APSI bikin aturan untuk pertukaran mahasiswa versi MBKM ini ya, secara general. Kalau detailnya kan nanti ada MOU, lebih detail lagi yang item apa ada di MOA gitu. Nah, itu Bapak Ibu semua yang saya sampaikan. Tentunya nanti kita akan diskusi kemudian untuk menyepakati beberapa hal yang pada saat ini kita diskusikan ini. Nah, itu dari saya. Kemudian berikutnya silakan nanti Pak Agus. Kemudian nanti setelah itu kita baru forum diskusi gitu. Monggo Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi, mungkin saya cuma menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan di grup APSI gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa kampus yang belum ada MOU. Nah, itu mungkin bisa kita yang hadir mungkin bisa dilakukan Memorandum of Understanding dari fakultasnya, mungkin karena di sini ada dekan-dekan yang hadir, ya mungkin untuk dalam rangka memayungi kegiatan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Baru nanti sesuai dengan yang kita harapkan, nanti untuk pelaksanaan teknis setiap kegiatan MBKM, misal nanti ada misal penelitian, misal ada yang mahasiswa saya penelitian di UAD misal saja, atau misal ada unggulan riset di kampus mana yang memang di sana acuan risetnya apa misal, tapi saat ini kan kita baru fokus untuk pertukaran pelajar, kita coba dulu di lingkungan APSI. Nah, itu mungkin nanti MOA-nya sesuai dengan kegiatan yang berlangsung
Gitu. Jadi tetap harus dipayungi dari MOU dulu baru MOA gitu. Kemudian kalau MOU nanti dari tingkat fakultas itu minimal dekan yang menandatangani, tapi kalau MOA atau PKS ya mungkin ya sebutannya ya, PKS itu bisa level program studi gitu. Jadi ini mungkin contohnya kemarin yang sudah beberapa saya sampaikan, dan mungkin Bapak Ibu juga ada kantor urusan kerjasama yang mungkin mengatur isi MOU itu minimal seperti apa antar perguruan tinggi, yang misal harus malah level rektor. Saya tentu punya aturan di level universitas masing-masing gitu. Kemudian sepakati bahwa kalau yang dekannya tidak hadir, mungkin seksi dari Kaprodi yang melakukan paraf di sini, sehingga nanti misal dibawa pulang itu sudah ada kejelasan. Misal di sini ada komunikasi dari yang tadi Pak Guyangan, Kaprodinya Pak Guyangan Brebes dengan misal UMJ misal saja. Nah itu terus nanti ada diskusi membuat MOU yang mau seperti apa, ada hal-hal yang disepakati, kemudian nanti disaling paraf, dibawa pulang, nanti dekannya tanda tangan misal saja gitu. Kemudian di kesempatan APSI kali ini kita masih baru fokus di pertukaran mahasiswa ya Pak. Yang ini masih kita mau coba dulu seperti apa, karena memang atmosfer mahasiswa itu kan juga butuh, mungkin saat ini online gitu, tapi mungkin suatu saat bisa saja, misal saja offline, kayak mungkin yang sudah didukung pemerintah itu ada kegiatan mahasiswa yang kalau di tempat kami dari Unima itu ada 11 mahasiswa dari luar Jawa gitu, yang setiap weekend juga belajar kebudayaan di Magelang juga. Jadi setiap Sabtu Ahad gitu piknik, misal ke Borobudur, ke Mendut, ke Candi, kemudian ke wisata-wisata Ketep dan sebagainya. Nah tentu hal itu juga mahal, tanpa subsidi dari pemerintah juga mungkin tidak akan bisa. Nah sementara kali ini kita awali dengan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa dengan konsep yang seperti apa. Kalau tadi mungkin rekomendasi-rekomendasi kita yang sudah disampaikan oleh Pak Asroni itu minimal sudah menempuh 100 SKS ya Pak, dalam mungkin sekitar, kalau dia mau ikut itu sekitar semester 6 gitu. Harapannya mungkin pertimbangannya apa, tapi nanti kita boleh sepakati kan, konsep MBKM itu banyak rupa, banyak plan dan sebagainya, mau seperti apa gitu. Monggo mungkin langsung diskusi saja ya Pak, karena waktunya juga sudah jam 6 waktu Indonesia Timur. Monggo mungkin Bu Win mau menambahkan, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba pertukaran mahasiswa dengan kampus lain, sudah mencoba seperti apa, dipersilahkan masukannya terkait aturan general tadi. Monggo silahkan Bapak Ibu semua ya, kita akan berebut, monggo. Jadi izin untuk bertanya, ini silahkan nanti dijawab, baik itu mau Pak Agus maupun Pak Asroni, tidak masalah. Saya kira untuk MOU ini saya kira jelas Pak ya, cuman yang menjadi kebetulan ya di prodi kami Teknik Informatika Umum, kita ini belum mempunyai landasan hukum untuk mengkonversi mata kuliah. Nah, jadi mudah-mudahan atau di kesempatan ini saya mendapat jawaban ya, ada contoh atau format ya aturan mengkonversi mata kuliah. Jadi kalau program MBKM ini kurang lebih ada 9 program begitu ya, ada magang, ada pertukaran mahasiswa, ada penelitian, ada kewirausahaan dan yang lain. Begitu ya. Jadi
Kalau yaitu pada kesempatan ini yaitu para narasumber ya, ini ada contoh ya, mudah-mudahan contoh itu bisa menjadi acuan kami ya untuk menyusun cara yaitu mengkonversi mata kuliah. Jadi mungkin hanya itu ya. Terima kasih. Silakan mau Pak Agus ataupun Pak Asroni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada Pak Santoso, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan memberikan contoh dalam bentuk draft yang memang semester ini baru kami akan lakukan. Ini ada contoh beberapa mahasiswa kami. Kalau ini bentuknya adalah dia ikut program di UI, ini contoh. Ini di UI itu memberikan sertifikat kepada mahasiswa kami. Ini contoh, dia setelah telah menyelesaikan sebuah kos itu ya. Itu sudah jelas. Nah, kalau ini mungkin tidak terlalu ribet karena di UI itu sudah menyebutkan ini CP-nya. Nah, ini penting Pak, capaian pembelajarannya. Makanya nanti kepada saat kita melaksanakan MBKM itu juga ada dari pihak mitra gitu ya. Itu juga tadi sudah saya ungkapkan harus menerbitkan ini. Nah, ini menerbitkan ini ya mungkin diketahui oleh APSI gitu ya. Jadi CP-nya itu capaian pembelajarannya disebutin, satu, mampu menerapkan rancangan jaringan dalam skala kecil. Yang kedua, mampu menggunakan hardware dan software analisis dan perancangan jaringan komputer gitu. Kemudian yang terpenting ini adalah ada jamnya. Ada durasi jamnya 192 jam. Kemudian ekivalensi mata kuliah adalah jaringan komputer. SKS-nya pun disebutkan 4 SKS gitu. Itu rekomendasi dari sana Pak Santoso, dari rekomendasi dari pihak rekanan. Kemudian kalau saya track ke mahasiswi saya ini lebih jauh, dia pun memiliki bukti yang sangat sahih bagaimana dia mengikutinya dari posternya, dari materi-materinya pun sahih ini. Nah itu. Nah kemudian dari level prodi ya, dari level prodi itu karena sudah ada bukti sahih seperti ini dan saya sudah konfirmasi kepada dosennya, itu saya ke dosennya tidak hanya menampilkan ini, tidak hanya menampilkan yang sertifikat, ini di balik sertifikat ada silabusnya Pak Santosa, ada silabusnya itu. Kemudian dosen yang bersangkutan itu setuju, oh ini sudah mirip dengan mata kuliah A, mata kuliah B gitu. Maka kita level prodi itu mau memberikan form ya, form ini prosedur internal kami ya, form, nama, NIM, kemudian programnya apa. Ini kebetulan yang saya contohkan ini yang dengan UNJ ya. Ya hampir mirip juga dengan UNJ, itu namanya program kredensial mikro mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Ristekdikti dan seterusnya, bekerjasama dengan PT-nya jelas. Kegiatannya adalah Scrum Project. Nah nanti kalau yang di UNJ itu hampir sama, menyebut SKS, menyebut nilai, silabusnya komplit. Nah itu nanti biasanya kami akan suruh nyentang, oh ini termasuk program apa, capaian pembelajarannya berapa jam ya, nanti konversinya berapa SKS, nilainya apa, ini pada mata kuliah yang seperti ini. Nah ini legalisasi ini setelah konferensi dengan ini panjang juga nih dengan fakultas pada waktu itu belum ada. Nah fakultas nanti akan ada tembusan ke Biro
kepala akademik itu nanti akan membawai untuk mengentry nilai. Nah ini contoh apa? Contoh konversi. Ada contoh konversi yang lain itu biasanya kalau sudah memiliki kurikulum OB MBKM, nanti di situ biasanya rigid diatur banyak banget ya, ada CP-CP-nya, kemudian nanti juga ini ya, juga apa itu, juga harus dihitung Pak Santosa. Tapi itu kalau kalau konversi model kurikulumnya sudah ada. Nah, itu mungkin Pak Santosa. Mungkin yang diharapkan ini yang konversi secara prosedur atau konversi dari segi yang kurikulum Pak Santosa. Yang dimaksudkan yang mana? Dari yang saya diberikan sedikit sharing ini Pak Santosa. Monggo. Apa ini kita belak-belakan, nanti yang lain juga bisa sharing, nanti Pak Agus juga sharing. Maksud kita Pak Asroni ya, ini sebenarnya kita ini belum ada ya. Jadi di prodi kita ini terus terang ya, ini jujur saja ya, dari prodi kita itu kita memang sama UM Jember kemarin diajak untuk MSU ya, kuliah MBKM ini ya. Cuman sebenarnya kita ini belum ada standar acuan kurikulumnya itu. Jadi kita menyusun ya tuh dari kurikulum biasa ke MBKM ini Pak. Ini terus terang kita ini kalau ada contohnya ini alhamdulillah. Kalau begitu, kalau ada contohnya biar nanti mempermudah kami ya untuk melompat ke MBKM. Jadi ini kita ya baru mau bergerak. Mungkin teman-teman sudah ya tahu setengah ke bulan kita ini baru lihat-lihat ini Pak. Begitu. Oh gitu. Ya, terima kasih. Oke, sedikit ya kalau kurikulum, karena kurikulum kami masih di DES ya. Tapi yang sudah ada nanti coba saya tunjukkan juga. Jadi nanti kalau konversi itu Pak Santosa itu memang hal mutlak itu harus sudah ada kurikulumnya. Ini contoh sedikit untuk proses konversi itu memang cukup panjang ya. Jadi ini luar prodi. Mana ini? 17 tar Pak ini. Tar Pak, cari filenya Pak. Kurikulum tar ini yang OBE. Konversi ini nah ini contoh kalau ada konversi, kita akan lihat contoh untuk nah ini contoh di prodi yang lain, ini contoh aja nggih. Aduh. Ini kalau kerjain enggak kita. Ini jadi nanti kalau di dalam aktualnya adalah biasanya itu misalnya program ini ya, misalnya ini program magang profesi gitu ya. Kemudian nanti ini mau dikonversi di semester berapa? Misalnya
mau dikonversi di semester tertentu, misalnya ini ya, itu misalnya ini adalah KKN misalnya di semester 7 gitu. Ini perhitungannya ya, nanti di situ harus ada mata kuliahnya ya, ada pertama adalah penelusuran muatan CP-nya, kemudian ada penelusuran untuk indikator kinerja CP-nya, kemudian ada konversi muatan CP-nya. Memang agak ribet ini. Kemudian nanti itu di apa ya, CP-CP itu kan akan menyangkut di beberapa mata kuliah ya. Misalnya nanti ini, misalnya mata kuliahnya itu menyangkut ke beberapa CP. Misalnya mata kuliah pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, 4 ya, kerja praktek. Itu kan tergantung desain kurikulumnya Pak Santosa ya. Kemudian kewirausahaan dan sebagainya itu nanti konversinya seperti ini, ada bobot ya. Nanti dibulatkan totalnya 100. Nanti panjang banget Pak Santosa ini. Kok ribet ya. Jadi ini anunya panjang ya, Mas Agus Mati. Kalau boleh contohnya bisa di-share Pak. Begitu saja. Kalau diizinkan Pak, ini kalau tidak. Yang ini nanti kalau TI sudah di ACC Pak, ini belum. Ini masih dalam draft Pak. Jadi kalau sudah legalisasi ya oke gitu. Nanti ini masih dalam proses DES. Tapi intinya saya bisa cerita sedikit bahwa konversi itu adalah dari CP. Kemudian ada indikatornya. Ya, indikatornya apa saja gitu. Kemudian nanti ada kompetensinya. Nah, nanti sampai muncul seperti ini. Ini versi yang ruwet ya. Versi apa ini? Versinya memang panjang karena nanti ini ada faktor-faktor yang lain, misalnya harus ke IAB dan sebagainya yang harus diperhitungkan. Nanti ada apa? Ada soft skill atau ada hard skill gitu. Nah, nanti baru muncul SKS ya ini. Nah, nanti baru urgensi tadi itu akan breakdown ke SKS-nya yang tapi setelah melewati tahapan-tahapan tadi ya terkait jam dan sebagainya itu. Tetapi kalau ini Pak Santosa, sebenarnya kalau kita mau yang ini yang pertukaran apa ini mahasiswa itu tidak seribet itu Pak. Ini sebenarnya kalau hanya pertukaran terkait mahasiswa ini itu ya tinggal kemiripan saja seperti tadi Pak Santosa. Ini yang lain yang magang profesi project independen itu memang agak berat-berat karena memang itu memperhitungkan faktor kualitas ya. Tapi kalau hanya untuk yang yang untuk pertukaran mahasiswa ini cukup ringkes saja gitu sebenarnya ya. Cuma aturannya tidak ada hitung-hitungan seperti itu. Misalnya Pak Santosa kemarin dengan UM Jember itu ya tidak usah kayak yang atas tadi, nggak usah seribet amat lah. Yang penting ada kesepakatan silabusnya sudah hampir sama, jamnya pun sudah oke, SKS-nya oke, sudah. Di sini tidak ngitung Pak Santoso yang terkait ini yang saya adopsi yang untuk pertukaran pelajar ini tidak ada hitung-hitungan. Yang penting deal sama deal oke. Ada form tadi yang dari proses prodi ke fakultas sebagai acuan ke misalnya kan kita ada biro akademik yang akan mengentrikan itu yang untuk pedidikti itu Pak Santosa itu yang terpenting itu harus deal dan dosennya pun ikhlas, yang penting itu dosennya yang nilainya itu ikhlas sehingga kok ada nilai yang berubah dari ini seharusnya nggak ada kuliah apa-apa, itu ada pemberitahuan awal. Kemudian ya kalau sudah itu oke ya nggak apa-apa. Yang penting level prodinya setuju sudah gitu. Itu yang bisa saya tanggapi untuk kalau hanya pertukaran yang kita laksanakan ini cukup simpel, tidak usah pakai rumus-rumus Pak Santosa. Yang tadi yang berat itu yang untuk yang lain ya. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, jelas. Monggo Pak Agus. Monggo untuk diskusi yang lain. Monggo Pak.
Maaf nih sedikit, cuman obat ngantuk aja biar saya nggak ngantuk. Ini terkait tadi pertukaran, ini yang pertukaran mahasiswa ya. Saya sedikit ini, saya tuh pernah ngikutin yang di UGM tuh rigid banget kalau akreditasinya kalau tidak A atau unggul dia enggak mau gitu. Itu di kita bagaimana gitu? Kalau nanti akreditasinya berbeda, kemudian misalnya nanti kalau mahasiswa saya mungkin ke UAD ke UM-nya mau gitu mestinya, atau ke UMS gitu. Tapi dari UMS ke kita mau nggak gitu kan? Nah, nanti juga harus ada, misalnya harus ada aturan, misalnya kalau bertepuk sebelah tangan ya, bertepuk sebelah tangan. Misalnya kalau pertukarnya hanya kita ke UMS gitu, UMS nggak mau, itu nanti pembiayaannya bagaimana kan gitu? Itu juga itu bagaimana? Itu mungkin satu itu yang terkait dengan pertukaran pelajar yang akreditasinya kira-kira kalau berbeda itu memungkinkan atau tidak gitu, bagaimana itu, aturan mainnya di kita ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya cuman sedikit aja, apakah kita tidak membuat sebuah mata kuliah yang sama di APSI ini untuk pertukaran, untuk pengambil mata kuliah, misalnya dibikin satu mata kuliah, misalnya kalau di jaringan komputer atau apa nanti, atau di database gitu atau di pemrograman apa yang disepakati misalnya gitu ya, untuk APSI ini mata kuliah yang kita ambil boleh kita ambil di semua perguruan tinggi di PTMA ini, mata kuliah ini misalnya gitu ya, misalnya itu yang sudah betul-betul CPL-nya kita sama semua gitu, CPL gitu. Itu yang kedua. Yang saya tuh pernah diskusi tentang MBKM juga di Semarang dengan teman-teman di PTN juga di Semarang, itu ini aturan tuh kan menteri ganti, nanti kemungkinan aturannya ganti gitu. Jangan, kalau ini kebetulan di UNES itu ya, di Universitas Negeri Semarang, dia memberikan ilustrasi, nanti kalau menterinya ganti, aturannya ganti, nanti kita tergopoh-gopoh ngikuti aturan menteri yang ini ya, jadi mengganggu kondisi stabilitas di program studi kita, itu bagaimana gitu. Itu cuma ini yang hasil diskusi kita di Semarang juga terkait dengan aturan kita kan, kalau menteri ganti aturan ganti, kemudian kalau nanti MBKM ini jadi tidak diberlakukan lagi karena banyak juga katanya perguruan tinggi yang berteriak tadi terkait susahnya kita mengkonversi seperti aturan yang jelas itu. Ada MBKM yang program mengajar sekolah itu ya, program mahasiswa mengajar itu ya, itu kan diikuti oleh semua program studi di semua fakultas, bukan ke pendidikan saja. Itu di teknik itu sangat susah nanti konversinya, dari dia tuh nggak masuk mata kuliah apa itu kan gitu. Itu salah satu contoh misalnya. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan gitu menurut saya terkait dengan implementasi MBKM di kita gitu. Itu aja mungkin sedikit dari saya. Ini biar tidak ngantuk aja, tadi lengkut itu tadi ngantuk ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak tetangga saya ini Semarang atau Pak Sab. Nggih. Monggo, ini kalau ini kan levelnya ini Pak Nardi ini yang akreditasinya harus sama atau beda, itu kan harus Pak Ketum yang memberikan atau Bu Sekjen ini yang memberikan, mungkin ada kaidah-kaidah yang ada di LAM atau teknik atau infokom, nggih, monggo. Nah, ini karena kan kita berembuk harus kuat bargainingnya. Ini Pak Dekan juga ada ini, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin sepertinya tadi, mohon maaf saya terlambat karena tadi memang ada tugas dari universitas dulu saya selesaikan. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Asroni dan Pak Agus bahwa ada aturan yang kita buat. Tapi di PTMA ini kita tidak memilih akreditasinya Pak. Semua prodi boleh. Tetapi yang prodi dengan akreditasi A tadi kita tetap mengutamakan dulu, maksudnya mengutamakan dia harus punya satu sesama levelnya, tapi dia boleh menerima. Jadi kita tidak masalah, tinggal nanti dalam MOU ini kemarin kita sudah buka Google Form
untuk mendaftarkan sebelumnya kita prarakornas untuk menyamakan persepsi bagaimana agar implementasi MBKM kita ini berjalan. Tadi sudah dipaparkan, kita tidak usah mikirkan biaya, kirim 5, kamu kirim 5, begitu, selesai. Yang penting prinsipnya kita tidak menambah beban kepada prodi yang dituju. Yang kedua terkait dengan biaya. Kalau dia nanti penyelenggaraannya secara offline, maka living cost tempat tinggal itu ya ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Tidak ada institusinya, kecuali itu diatur dalam MOU-nya. Misalnya ditetapkan biaya, per bulannya 1 juta, ya harus sama. Institusi itu 1 juta, institusi yang terima juga 1 juta. Artinya sama. Cuma untuk yang tadi ada akreditasi A, supaya dia juga mempunyai nilai manfaat dan dihitung di akreditasinya, dia harus dapat yang selevelnya. Nah itu kita tidak bisa menghindari Bapak Ibu. Tetapi dia tentu selama PTMA ini mau tidak mau harus menerima dari prodi lain. Nah disinilah tadi tugasnya dari APSI. Jadi nanti proses pendaftaran pertukaran pelajar itu kita lewat web, termonitor lewat web kita. Ketika kelas itu sudah penuh di suatu perguruan tinggi, ya dia harus pindah ke perguruan tinggi lain. Nah teknisnya bagaimana? Misal perguruan tinggi informatika XA begitu, dia buka satu kelas yang khusus yang prodinya A juga. Lalu ada satu kelas lagi yang apapun akreditasi prodi tersebut boleh masuk. Jadi dia tetap bisa menerima 2. Nah itu kalau di level kita sesama PTMA itu lebih mudah. Karena sifatnya apa? Kita ingin semua prodi itu merasakan manfaatnya ada asosiasi ini. 1. Lalu bagaimana dengan pengajar? Apakah harus lektor kepala? Harus profesor? Tidak. Maka mata kuliah yang diunggulkan kita sarankan adalah mata kuliah pilihan. Kenapa? Karena yang ditawarkan dalam lintas prodi itu adalah mata kuliah unggulan. Supaya semuanya tidak menawarkan mata kuliah yang sama. Misalnya Pak Asroni menawarkan jaringan komputer, nanti Pak Agus juga jaringan komputer gitu loh. Kan tidak ada variasinya. Nah, ada baiknya kita menawarkan mata kuliah unggulan. Yang namanya unggul itu tentu berbeda dengan yang dimiliki prodi A dan prodi B. Jadi ketika ditanya di akreditasi, apa bedanya kurikulum informatika di perguruan tinggi Bapak dengan tempat lain? Oh, ada yang diakui. Kami minatnya kami ke sini. Kami tawarkan melalui asosiasi dalam pertukaran. Artinya apa yang didapat? Kita akan mendapat prodi kita unggulnya mata kuliah, dengan apa buktinya? Diakui. Apa bentuk pengakuannya? Orang yang mendaftar. Nah, jumlah mahasiswa yang mengambil itu Bapak Ibu sudah punya bukti bahwa kurikulum yang didesain, visi yang didesain diakui. Sehingga kemarin kami sebenarnya sudah sounding, Bapak Ibu di Google Form sudah saya share, silakan mata kuliah apa yang mau ditawarkan. 1 di semester ganjil, 1 di semester genap. Jangan banyak-banyak dulu. Supaya apa? Kita lihat ini loh, peminatnya seperti apa, jalannya seperti apa. Lalu berapa kuota yang dibuka? 1 mata kuliah hanya 10. Wah, kenapa? Supaya nggak nambah beban. Jadi kalau misalnya ada prodi A dari perguruan tinggi X menawarkan mata kuliah, sedapatnya kalau tidak ada unggulan akhirnya pakai mata kuliah wajib, it's okay. Nanti kalau sudah terpenuhi kuotanya, ya ambillah ke mata kuliah di prodi lain. Seperti proses konversi apa? Kalau mau konversi Bapak Ibu, mau yang sulit silakan. Seperti yang dipaparkan tadi. Kalau yang mau mudah, ya berarti mencari dari RPS-nya, jangan namanya. Makanya setelah Bapak Ibu nanti mendaftarkan mata kuliahnya, lampirkan RPS-nya, itulah yang kita sosialisasikan. Jadi tidak cukup ketika kami sudah mendata dalam Google Form, nanti tindak lanjutnya harus ada. Kita follow up lagi dalam suatu rapat kerja lagi secara online. Ini udah setuju nih, kita akan bikin surat fakta integritas. Prodi yang sudah bersedia tadi setuju nggak mata kuliahnya ini?
siapa pengampu yang diusulkan berdasarkan Google Form kemarin yang diisi. Sehingga terpantau Bapak Ibu di web kita itu siapa yang daftar, siapa yang tidak, mana yang penuh, mana yang tidak. Lalu bagaimana kita menyeleksi mahasiswa? Ya karena ini membawa nama institusinya, ya haruslah mahasiswa yang juga dia itu unggul. Kalau semuanya diizinkan, Bapak Ibu ya rugi di prodinya. Misal, sana ngirim 5, nanti semuanya mahasiswa kita pindah, ya pendapatan ke institusi kita juga nggak ada. Makanya kita batasi gitu. Supaya tidak menambah beban prodi yang dituju. Prinsip kita itu. Kalau kelasnya sudah 40, wah di prodinya dia sudah buka 40, berarti dia menyiapkan kuota 10. Itu bisa dari berbagai prodi lain. Nanti dia mendaftar, kemudian di-accepted oleh prodi yang ditunjuk, sudah keluar suratnya. Proses konversi, monggo. Ketika Bapak Ibu sudah melihat KRS-nya. Itu yang terkait dengan lintas prodi atau pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar itu kemarin kita ada skema 2 ya, yang prodinya sama dan prodinya berbeda. Caranya juga sama Bapak Ibu. Nah, muncul nggak ya? Ya, ya. Kemarin itu tadi untuk kalau pertukaran pelajar dan lintas prodi Bapak Ibu, itu konsepnya. Nah, kita ke depan akan mencoba yang program magang. Kemarin kalau nggak salah dengan Oracle ya Pak, Oracle itu sudah menawarkan program magang yang seperti apa. Nah, kami sudah mencoba, ini saya tariknya dulu, mohon maaf kebetulan, saya pengurus di Aptikom, kemudian saya ditugasi membuat ini. Yaitu konversi untuk program magang ke mata kuliah. Pengelompokannya sudah, CPL-nya sudah. Nah ini mau saya tarik ke bawah PTMA. Apa yang mau saya tarik? Nanti menambahkan CPL di bawah perguruan tinggi Muhammadiyah, kurangnya apa? Hanya nambah itu, yang lain sudah oke. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mengacu kepada buku kurikulum OB-nya Aptikom, itu sudah ada semua. Di program magang itu mau konversi apa saja, mata kuliahnya itu udah muncul, semua bidang ilmu. Yang tidak ada satu apa ya, sistem komputer apa ya? Oh yang ada itu vokasi. Ya vokasi nggak saya masukkan karena belum banyak vokasi itu. Tapi kemarin hasil diskusi dengan industri ternyata vokasi itu kalau di Jogja sendiri sudah banyak, sudah mulai muncul D4. Bukan D3 tapi D4 yang buka. Sehingga kemarin ditambahkan satu lagi di sini adalah vokasi. Nah, inilah rumpun yang ada di bidang informatika. Kemudian untuk PKL itu sendiri konversinya ke mata kuliahnya ini. Berapa SKS-nya tergantung desain kurikulum Bapak dan Ibu. Nah, rencana kita nantinya saya akan coba tarik aditif untuk bekerja sama dengan PTMA. Jadi aditif itu sebuah organisasi yang dia membawahi industri-industri digital. Setiap semester dia menerima. Ada batasan? Tidak. Mereka juga terikat dengan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Mereka juga ada proyek itu. Setiap anak-anak itu dibutuhkan minimal 25 yang magang. Nah, kalau kita bisa narik industri tadi, kita sudah punya ini, nanti CPL-nya sudah ada semua, saya buatkan Bapak Ibu, tinggal memilih prodinya informatika kah, RPL kah, atau teknologi informasi dan sebagainya. Nah dari industri itu sudah memilih CPL yang ingin dicapai yang dibirukan ini untuk bidang informatika. Tinggal persetujuan kita yang di bawah perguruan tinggi Muhammadiyah, itu yang mau saya tambahkan. Tapi kan nggak bisa saya sendiri, harus di bawah asosiasi kita.
Nah, ini nanti tindak lanjut. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi di saat pelaporan bahwa APSI kita ini benar-benar bermanfaat. Jangan yang merasa sudah super sendiri, sudah yang bagus sendiri, karena tujuan kita kan saling membina di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau kita mau berkompetitif, lebih baik lagi jangan sesama PTMA, tapi nasional itu gitu loh. Maksud saya seperti itu. Kalau di negeri dia mau mencanangkan minimal A, memang tuntutan di Borang itu memang begitu. Diskriminasinya memang seperti itu kalau di Borang yang 9. Tapi terus terang yang di Lam Infocom apakah sama? Besok pagi kan kita akan dengar. Kami mengundang Pak Nur Ahmad Setiawan jam 8 pagi waktu timur. Waktu sini, Ternate, WIT. Beliau sudah jam 8 itu akan memberi, sudah join dengan kita, tapi secara online kita belum sanggup menghadirkan pemateri. Nah, beliau sudah siap. Sehingga kita mau tanya tentang apa Lam Infocom. Apakah sama panduannya dengan BAN? Kalau waktu sosialisasi awal sama. Tapi ada enggak khusus untuk informatika? Nanti kita kan bisa tanya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah 8 CPL yang ditetapkan oleh industri untuk program magang. Aptikom juga masuk. Ya, kita tinggal nambahkan 1. Di bawah perguruan tinggi Muhammadiyah apa kompetensinya? Mungkin kita mengambil sikap bahwa alumni lulusan kita itu mampu menjalankan ya kan nilai-nilai keislaman di dalam, ya, misalnya seperti itu. Gak usah banyak-banyak, 1 saja. Sehingga terukur. Mengapa? Karena kalau kalau saya kan tolak ukurnya akreditasi. 1 pertanyaan itu bagaimana cara mengukur lulusan kita? Ada yang umum, maka karena kita di bawah Muhammadiyah pasti ditanyakan. Untuk mengukur dia unggul secara islaminya itu bagaimana? Ada enggak cara alat ukurnya, asesmennya gitu. Sehingga Bapak Ibu nanti setiap proses pertukaran pelajar terjadi, kita imbasnya kita akan membuat alat ukur. Kita standarkan alat ukurnya. Setiap mahasiswa setelah ikut pertukaran pelajar, nanti mitra tadi akan dinilai. Kepuasan dari mahasiswa, survei. Nah, kita buatkan standarnya. Jadi ketika mahasiswa itu ikut, dia bisa saja satu kampus itu terdiri dari berbagai macam prodi yang berbeda universitasnya, nanti ada formnya, tinggal menuliskan prodi apa untuk mengukur tadi. Jadi kita bikin standar, udah enak gitu. Nanti tinggal download di webnya APSI tadi. Sehingga kenapa kita bilang harus melalui APSI hanya mudah terkontrol saja. Begitu Bapak Ibu yang terkait pertanyaan apakah harus A ke A, A ke B, kewajiban minimal harus terpenuhi, selainnya boleh. Gitulah intinya Pak. Seperti kita jurnal ya 1 minimal sudah terpenuhi gitu. Yang lainnya sunnah boleh. Gitu Bapak, tadi kayaknya sudah tercover semua ini Bapak, tetangga saya ini. Akreditasi, biaya, mata kuliah. Jadi tadi kalau mata kuliah memang kita mau menyatukan susah Bapak. Jadi tadi sudah dijelasin juga sama Bu Win bahwa mata kuliah unggulan ya Bu Win ya. Nah, sehingga nanti kalau ini kita sepakati, maka pada saat kita menyusun borang itu APSI akan benar-benar bermanfaat ya Bu Win ya. Dalam artian apa? Dalam artian kita lebih kenal, lebih dekat, sehingga nanti mekanisme itu memang kita ciptakan untuk membantu kita bareng. Nah, cuma nanti untuk pelaksanaannya ini memang agak sedikit butuh effort ya. Mas Agus, ini programnya sudah jadi belum? Itu saya tanya gitu kan. Nah, apakah sudah tersedia mata kuliah, kuota dan sebagainya? Nah, itu kan perlu disiapkan. Gimana? Mungkin Mas Agus bisa cerita ini karena keterkaitan dengan pelaksanaan, apakah
kapan kita mau dan webnya kita akan garap Mas Agus. Lembu yo ora apa-apa Mas Agus. Nggih. Terima kasih Pak Asroni. Tapi saya pengen menjawab satu yang mungkin saya juga selalu bertanya bahwa apakah saat nanti ganti pejabat itu ganti aturan gitu ya Pak. Nah itu memang mungkin salah satu contoh yang sebelum MBKM itu muncul di rame seperti ini, memang beberapa kampus itu sudah banyak istilahnya memberikan penghargaan akademik ya untuk para mahasiswa. Jadi misal ada yang dalam bentuk misal SK peraturan rektor, misal yang dia misal aktif di LSM apa, kemudian nanti setarakan menjadi KKN misal, yang syarat-syaratnya juga pastinya ada. Beberapa contoh misal Bapak Ibu bisa melihat di googling mungkin nanti sudah banyak muncul. Misal ini saja yang dari UNES ini tahun 2017 itu menyetarakan setiap mahasiswa, contoh saja mahasiswa berprestasi luar biasa berhak mendapat penghargaan dalam kegiatan KAS, mungkin kegiatan akhir skripsi, mungkin KKN, PKL, mata kuliah. Nah ini kan kita tidak terpaku pada yang tadi kegiatannya itu, tapi kita lebih ke filosofi pendidikan. Itu kan anak-anak kita itu lebih butuh keluar untuk ya tidak belajar di kolam terus, tapi nyoba lautan di sana itu seperti apa. Misal magang itu bukan kita yang mencarikan lagi, tapi mereka coba disuruh mencari dulu sendiri gitu. Tapi kita nanti yang komunikasi lebih lanjut, misal magangnya anak informatika itu ya tentu yang di bidang informatika, jangan sampai dia magang nanti di tokonya orang tuanya tapi cuma jadi admin kayak gitu. Nah itu kan nanti tidak akan mencapai CPL magang. Nah magang kita itu untuk nanti mendapatkan apa? Nah setelah muncul CPMK-nya magang itu kan akan muncul kriteria tempat magang dan kegiatannya di sana seperti apa. Nah itu mungkin yang menjadi kunci utama dari kegiatan pembelajaran. Tapi kalau peraturan mungkin saya yakin juga nanti ada istilah-istilah lain. MBKM ini juga pertukaran mahasiswa juga sebenarnya sudah lama ya Pak. Cuma digemborkan di sekarang ini pertukaran mahasiswa, kemudian ada 8 MBKM yang akan ditambah satu lagi, apa itu bela negara atau apa saya lupa. Nah itu jadi mungkin bisa seperti itu. Kemudian untuk yang antisipasi program atau sistem berbasis website untuk mengantisipasi MBKM kita, monggo nanti sepakati dulu SOP-nya di kita. Setelah kita sepakati nanti akan saya coba bantu rancang, kita simulasikan dulu seperti apa, misal antara misal UAD dengan UMM misal. Nah itu nanti batas kuota dan sebagainya, kemudian nanti misal ada yang dari sini mencoba, nanti seperti apa itu pasti akan banyak trial errornya, tapi kita akan coba lengkapi dengan peraturan yang mungkin masih banyak celahnya gitu. Itu mungkin tambahan dari saya terkait dengan pelaksanaan teknis untuk yang nanti APSI menaungi pendaftarannya ini. Oke, terima kasih Mas Agus, Pak Agus ya toh. Bapak Ibu monggo, ini memang benar-benar sesi untuk kita sepakati ya untuk pelaksanaannya ini, dan saya kira memang kita butuh kesepakatan. Nah, mungkin ada lagi masukan-masukan ya sebelum kita nanti untuk merumuskan apa yang harus kita agendakan untuk pertemuan atau target-target terkait MBKM ini. Monggo kalau ada yang lain, Bapak Dekan atau Ibu Dekan atau Bapak pesertanya lain, monggo silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin dari berbagai tadi yang disampaikan ya,
sepertinya kita di APSI ini butuh juga seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan, dokumen-dokumen itu perlu juga, karena kesamaan dokumen itu akan menimbulkan persepsi juga. Jadi kalau misalkan nanti ada dokumen yang bisa di-share, itu akan lebih memudahkan kami untuk seperti yang Pak Santoso sampaikan tadi, mengkonversikah ataukah dia setiap program studi akan menjadikan itu sebagai bahan untuk pertimbangan di prodi masing-masing, dan itu mudah-mudahan tidak terlampau lama ya Bapak Ibu ya. Jadi di semester 1, semester 2 ke depan kita sudah bisa melaksanakan. Berikut juga kan seperti kata Ibu tadi, kita sudah mendaftarkan mata kuliah di semester ganjil genap. Itu bisa dikonstruksikan oleh kita hari ini atau besok. Plus juga ada dosennya, jadi sekaligus juga bisa untuk lecturer exchange juga di situ. Sehingga dalam waktu dekat itu kita sudah bisa mengkonstruksikan kerjasama antar PTMA khususnya yang di bawah APSI. Kita mau bikin apa nih dengan mitra yang hari ini sedang berkumpul. Jadi selesai 2-3 hari berikutnya itu kita ada agenda, minimal agenda untuk kerjasama di bidang pertukaran pelajar atau pertukaran dosen sekaligus, karena kan dosen juga kemarin diminta juga kan di situ kan. Nah mudah-mudahan ya tidak begitu lama, begitu kita selesai kita ada agenda yang bisa dibawa, plus juga template kerjasama ini juga sudah terisi. Jadi betul-betul kita di sini konstruktif gitu. Itu aja sih sebelum kita break sholat maghrib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Monggo Bu Win. Kita akan cek ini ya. Maka keseriusan kita itu harus juga diimbangi dengan ini ya, effort. Nah, di sini nanti Bu Win menambahkan yang sudah mengisi itu baru berapa ini Bu Win? 9. Nah, itu termasuk juga menjadi ini ya Bapak Ibu semua ya, untuk monggo mengisi, karena bagaimanapun ini muaranya adalah untuk kita ya, untuk membantu program kita segera untuk diimplementasikan. Mungkin Mas Agus ke grup bisa untuk share lagi biar ditambah. Nah ini dan benih masih ya. Kalau kita lihat saja, ini ada 9 ini saya anggap mewakili dari 9 program studi. Saya belum petakan institusinya. Ya sudah institusi sih ini. Misalnya dari Pak Asrul Abdullah, dia menawarkan data mining. Kemudian di semester ganjil, lalu di semester genapnya adalah penjaminan kualitas perangkat lunak. Nah, artinya apa? Nanti setelah ini kita muncul mata kuliah ini Bapak Ibu, tapi kita tidak akan menambah beban prodi. Kita maksudnya begini, masing-masing prodi mungkin sudah punya rubrik penilaian. Tapi kalau mau disamakan ya oke, nggak masalah gitu. Kita akan bikinkan rubrik penilaian, setelah jadi dosen itu tinggal masukkan nilainya. RPS yang dibuat oleh dosen tadi. Kita tidak akan buatkan standar RPS karena itu kerja 2 kali. Kita serahkan kepada prodi asal atau prodi yang dituju. Cuma kita akan buat adalah nantinya dokumen standar tadi adalah form rubrik penilaian. Rubrik penilaian kita yang kita ukur adalah CPL dan indikatornya saja. Misalnya kemampuan mendemonstrasikan komunikasi lisan atau tulisan yang berkaitan dengan aspek teknis dan non teknis. Nah ini gimana nanti mengukurnya? Tapi tidak, ini makanya saya bilang tadi umum, itu yang harus kita standarkan. Karena mohon maaf sekali, belum semua prodi, saya yakin di PTMA yang sudah mengimplementasikan kurikulum OB. Padahal tadi sekali lagi, untuk akreditasi atau LAM, itu matriks yang dipakai adalah pengukuran di kurikulumnya semuanya basisnya luaran. Kalau sudah ada MOU, ada kerjasama, cukup nggak MOU saja? Nggak ada. Bukti dokumennya apa? Harus bikin buku. Buku implementasi kerjasama yang di dalamnya ada target CPL, foto,
kemudian indikator lainnya itu harus ada. Gitu. Contohnya sekarang basisnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah penelitian, dosen kan sudah ada pengukuran. Hasil penelitiannya kepuasan dari mitra. Mahasiswa kita magang, kepuasan dari mitra, semuanya diukur. Makanya sampai 9 kriteria itu. Nah, jadi kami kalau nanti kita buka, kita perpanjang, ini sampai kapan mau dituntaskan, tindak lanjutnya kita akan melakukan raker nanti di dalam tim kurikulumnya Pak Asroni untuk merumuskan kembali. Setelah dosennya oke, kemudian ini RPS-nya sudah ada, itu nanti kita unggah di web tadi gitu. Sehingga itu menjadi enggak apa-apa, itu milik masing-masing dosen. Bahkan siapa tahu ada di program studi Bapak Ibu yang belum tahu cara membuat RPS yang berbasis OB. Sekalian, walaupun di prodinya itu belum kita adakan gitu loh. Jadi apa yang belum dapat Bapak Ibu capai, ya di APSI inilah. Karena ada tugasnya tim kurikulum. Nanti tim borang itu ada lagi Pak Imam Azhari, insya Allah katanya dalam on the way. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita tuh selalu karena kita itu tuh akademik yang kita ukur, ya apa alat ukur akademiknya ya borang. Kita belum berani untuk ke internasional kalau kita sendiri belum mengukur setiap kegiatan kita. Karena akreditasi internasional apapun dia capaiannya pasti dia ngecek pengukuran luarannya itu apa capaiannya. Nanti kalau Bapak Ibu tanyakan bagaimana proses konversi, kita bikin lagi bareng-bareng. Jadi rame-rame biar sama pemahamannya proses konversi. Tapi sekali lagi mata kuliah yang ditawarkan ini sebaiknya adalah mata kuliah boleh unggulan yang dirasa unggul, kemudian ya kalau bisa dosen yang mengampu minimal berjabatan akademik. Gitu, mempunyai jabatan fungsional akademik, jangan belum, karena ini kan keluar. Tujuannya apa ya? Agar memotivasi dosen ini begitu, memotivasi dosen ini ayolah untuk mengurus Java begitu. Tujuannya juga ke sana Bapak Ibu, karena semakin tinggi kompetensi atau kualifikasi untuk seorang dosen. Nah ini data yang ada di sinilah, inilah yang akan kita pakai. Oh ganjil genap. Kalau setelah 4 tahun atau 5 tahun kurikulum Bapak Ibu berganti, ya tinggal melaporkan ke APSI, ngajukan surat, kami ganti mata kuliahnya boleh. Jadi ini enggak baku. Cuman agar memudahkan nanti Pak Agus ketika membuat penawaran tadi, mata kuliah yang muncul itu, inilah mata kuliah yang diakui. Akan muncul mata kuliah ini dosennya siapa, prodinya apa, universitasnya apa. Apa keunggulannya? Bapak bisa screenshot website itu sehingga bisa lagi menyatakan bahwa program studinya diakui unggul. Kenapa? Dalam pertukaran pelajar di asosiasi kita. Jadi ukurnya begitu aja Bu. Nanti mencari bukti bahwa implementasi visi misinya apa, unggul di bidang informatika, ya dicari aja, ambil screenshot di web kita, ada prodi kita berkiprah di sana. Tidak hanya sekedar nanti besok ya Pak, MOU saja sudah ada. Nah maunya kita itu seperti itu. Tapi kalau jumlah ini nanti tidak bertambah, hanya 9, kita tetap jalankan. Jadi kalau ada prodi yang belum siap, is oke, enggak masalah, kita jalankan yang ada dulu. Begitu ya Pak Ketua? Agar apa? Ya kita tadi biar teman-teman tuh nanti terpacu. Oh ini ada. Terus biayanya bagaimana Bu? Biayanya ya kembali ke institusi masing-masing. Wah Bapak Ibu cuma tambahan mahasiswa kok. Tidak ada tambahan, APSI tidak bisa menggaji, APSI nggak ada duit. Cuma nanti Bapak Ibu akan dapat sertifikat sebagai pengajar pengampu MBKM. Maka itu masuk di BKD posisi nomor berapa? Yang mengajar, mengembangkan bahan ajar untuk program MBKM. Di kurikulumnya nanti apa? Masuk lagi peningkatan SDM sebagai pengajar MBKM. Gitu loh Pak, runtunnya panjang, manfaatnya itu panjang gitu. Tapi nanti kami akan buka lagi formnya selama berapa hari ini, kita reminder lagi. Kalau yang sehari ini belum bisa memutuskan atau Kaprodi belum hadir, diskusi secara online dulu atau WA. Minimal institusi Bapak Ibu ada. Saat
1 semester ganjil, 1 semester genap. Siapapun, oke lah. Tapi kalau nanti misalnya Bu, mata kuliahnya sama munculnya, tidak masalah. Karena begitu kuotanya, misalnya tadi mata kuliah apa tadi, Pak Asrul tadi, mata kuliah apa ya Pak? Nih, data mining, ternyata data mining di institusi lain ada, nggak apa-apa. Ketika nanti yang ini mendaftar penuh, mahasiswa bisa pilih data mining dengan dosen yang lain, gitu. Jadi ada beberapa kelas data mining dengan dosen yang lain pengajarnya. Mahasiswanya bisa terdiri dari berbagai macam program studi instansi atau universitas tadi. Lalu mereka KRS ya tetap KRS-nya secara teknis di kampus masing-masing. Biayanya berapa? Ya sesuai dengan SKS di kampus masing-masing. Hanya begitu nanti sudah daftar, terus kami tutup, daftar ini kami buatkan surat keterangan ke kampus tersebut bahwa Bapak Ibu ini ada pendaftar, bisa diterima atau tidak. Begitu dinyatakan diterima, maka terlaksanalah perkuliahan itu. Yang mengeluarkan nilai adalah kampus itu, APSI nggak cawi-cawi. Kita hanya standarnya yang dipakai apa? Standar kampus yang dituju lah. APSI tidak boleh membuat itu. Ketika itu sudah jalan, ya sudah Bapak Ibu terima transkrip nilainya. Kalau tadi di RPS-nya hanya mata kuliahnya beda namanya, tapi nilai secara kontensnya sama, diakui. Cuman harus diperhatikan jumlah SKS-nya. Kalau di tempat Bapak Ibu 3, sementara yang diselenggarakan 4, itu aman. Tapi di tempat Ibu 4 yang mau dituju 3, maka Prodi harus menambahkan 1 SKS secara online. Begitu. Karena kan tidak boleh kita mengkonversikan kalau SKS-nya lebih kecil. Atau kalau tidak sama nggak masalah, asalkan dia lebih besar. Misalnya di tempat asal itu 4, sementara yang dituju 3, itu nggak bisa konversinya. Nah, kenapa tadi yang Prodi A itu akreditasi A-nya minimal harus terpenuhi dulu? Karena dia akan sulit nanti akan melakukan proses konversi ketika yang di institusi itu B, dia tidak sama. Dia mau mengakui nilai A itu mau dimasukkan ke prodinya ini, karena institusinya enggak, prodinya enggak sama akreditasinya. Kalau sebaliknya malah aman, enggak masalah. Yang sulit ini ketika yang A ini kok mengkonversi, mahasiswanya dikirim ke yang B, terus proses konversinya karena akreditasinya tidak sama. Nah itu aturan memang seperti itu, sehingga kita tetap kewajiban minimal tadi terpenuhi dulu agar tidak ada yang dirugikan, gitu ya Pak. Kita menjaganya itu. Linknya Mas Agus, di reminder Mas Agus. Jadi Bapak Dekan yang kami muliakan, jadi ini memang sudah kita dan memang hari ini sengaja kita floorkan ya dengan segala macam aturan-aturan yang mungkin tadi sudah kita sampaikan ya, yang bermacam itu, dan itu sengaja pada saat ini memang kita harus pertemuan berikutnya disepakati. Oleh karena itu yang pertama adalah silahkan Pak Dekan terutama untuk memberikan dutanya ya, siapapun dosennya untuk mengisi. Nah, karena kalau nanti sudah jauh-jauh di Ternate ya Pak Santosa ya, lah kok nggak ngisi itu ya, nah aku pimpinannya ya jengkel ya Pak Nardi ya, aduh sangoni larang ya orang no luarane gitu. Jadi ibaratnya seperti itu, monggo diisi aja. Nanti kita akan bangun dengan Pak Agus untuk dimasukkan ke web APSI, dan kita ada pertemuan berikutnya. Dan tadi untuk segala macam aturan kan sudah kita notulen ya, artinya ada beberapa aturan ya,
apabila mengirim mahasiswa itu diusahakan setara dulu. Tetapi kalau hanya mahasiswa masuk ke prodi yang lebih tinggi nggak masalah dan sebagainya, karena ada konsekuensi yang tadi sudah Bu Win jelaskan. Termasuk nanti di MOU gitu. Kalau MOU insya Allah harus, karena bagaimanapun itu sebagai payung Mas Agus ya, ini harus MOU harus segera ngedit ya, nanti ke semua yang hadir di sini terutama itu nanti sudah bisa nyicil lah, ngisi. Mungkin dari pihak hostnya bisa dibantu ya Pak Santosa ya untuk ngeprint tanda tangan Pak Dekan yang sudah rawuh, atau mungkin dimintakan secara online kan bisa Pak Dekan yang jauh di sana, nanti kita print di sini. Itu harus ada MOU ini karena ini sebagai langkah awal Ibu ini ya, sebagai langkah awal kita untuk menjalankan ini. Tadi sesuai dengan instruksi Pak Ketum ya, mau nggak mau harus dijalankan karena memang harapan kita itu APSI ini ada manfaatnya gitu. Ya tadi dari Bapak yang memang apa ya sudah sangat berharap sekali kita memang on progress-nya harus jelas. Ya memang itu kita tunggulah. Pertama formnya diisi, keduanya MOU, nanti Mas Agus mungkin bisa yang hadir di sini nanti Pak Santosa bisa dibantu dari universitas mana saja, sehingga nanti yang saya bikin itu nanti sudah sebanyak itu juga. Oke. Nah itu mungkin Mas Agus bisa menjelaskan lebih detail, ada MOU sama MOA itu apakah MOU itu nanti lebih global atau MOA-nya khusus pertukaran pelajar, mungkin bisa Mas Agus. Ya mungkin kalau MOU itu lebih ke globalannya kegiatan MBKM, mendukung MBKM. Nanti kalau yang MOA-nya atau PKS-nya lebih ke pertukaran pelajar saja langsung gitu. Kalau yang kemarin sesuai rencana kita adalah setiap misal makanya mungkin tetap harus ada komunikasi ke antar institusi ya Bu. Jadi dengan data ini mungkin nanti malam kita lihat seperti apa, kemudian tertarik kemana, mungkin terus didekati mungkin seperti itu saja G. Biar langsung ada diskusi langsung. Sambil Bu Win nanti malam kan menjelaskan tentang kurikulum ya Bu. Iya kan? Kurikulum. Jadi sekalian kita mematangkan kurikulum karena di tempat kami juga sedang redesain kurikulum untuk mendukung MBKM ini. Nah itu mungkin nanti malam kita sambil punya draft yang mungkin dibawa pulang nanti terus dikerjakan. Nanti kalau ada butuh bantuan APSI komunikasi, kita zoom lagi untuk menyelesaikan memperbaiki draftnya untuk semakin menjadi lebih matang. Kemudian ketemu lagi kapan. Kita semua senang ya Bu Win kalau di grup itu aktif, muncul pertanyaan, karena nanti juga Pak Imam Azhari juga bisa misal masalah akreditasi juga bidangnya Pak Imam, nanti mencari solusi bareng. Misal ada kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan kompetisi. Nah kompetisi ini juga kita desain rancangannya nanti medali emas, perak dan perunggu untuk bisa diakui di burang akreditasi. Jadi tidak ada yang tidak menang, paling rendah nilai adalah perunggu, yang paling juara adalah emas, yang tengah-tengah adalah perak. Jadi semuanya akan diakui dan menjadi poin penting dalam akreditasi Bapak Ibu. Pokoknya kami berharap semuanya bahwa kegiatan APSI ini harus menambah poin-poin pundi di akreditasi Bapak Ibu. Kemarin juga kita rapat bersama Majelis Dikti ya Pak. Kita disuruh membantu yang ada di Wakatobi atau apa ya? Wakatobi. Nanti mungkin dari kami coba menghubungi karena di sana dosennya habis ya. Dosennya habis kayaknya daftar PNS sehingga dosennya habis. Padahal itu sudah 2 tahun mau dituntut untuk akreditasi ulang. Gitu. Ya itu. Jadi monggo Bapak Ibu jangan pernah malu untuk kami poin kosong di sini Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya yang dari
misal WAD ini yang akan selalu jadi ujung tombaknya. Kenapa? Karena beliau sudah A, kemudian UM Malang nanti juga sudah A, sehingga kita repoti mereka bersama-sama untuk menularkan lah poin-poin itu. Oke, itu mungkin sebelum kita break sholat ya. Mungkin itu cukupkan dari saya di bidang Humas Kerjasama dan Organisasi. Saya serahkan kembali ke Pak Asroni. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa lewat grup. Tapi yang jelas insya Allah ya, kita tunggu beberapa ya sudah kita canangkan tadi, dan terkait nanti aturan-aturan itu juga sudah kita notula, nanti juga akan kita draft share juga untuk pertemuan berikutnya. Saya kira gitu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada dua pembicara kita.